Pak SBY, sekali lagi selamat datang di Geraha Bakti Budaya. Ya, tadi Bung Norka sempat mengatakan bahwa tidak ada satupun kepala negara yang memberikan perhatian khusus kepada isu kebudayaan. Apa respon Pak SBY terhadap pernyataan tersebut? Saya kira setiap kepala negara ingin melakukan sesuatu untuk memajukan kebudayaannya. Bahwa itu belum mencapai tingkatan yang diharapkan barangkali, tapi tentunya saya sendiri dan insya Allah tentu bersama-sama Pak Budiono kalau terpilih pada pemilu 2009 ini tentu memiliki semangat, memiliki komitmen untuk terus memajukan kebudayaan nasional kita. Jawaban saya seperti itu. Oke, baik. Kalau dalam visi yang lebih luas, seperti apa bentuk visi maupun rencana Pak SBY dalam mengembangkan kebudayaan di Indonesia? Saya akan mulai dari konstitusi kita, saudara-saudara. Dalam Undang-Undang Dasar amat jelas bahwa tugas negara, bukan tugas pemerintah saja, adalah memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat untuk memelihara, melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Kita juga ditugaskan oleh konstitusi untuk menghormati bahasa. Kalau kita bicara bahasa nasional, bahasa Indonesia dan sekaligus bahasa daerah. Ada 3 kata kunci kalau kita memahami Undang-Undang Dasar kita. Pertama adalah tentang kebudayaan nasional. Apa itu? Saya memaknai sebagai kebudayaan yang multikultural. Bhinneka Tunggal Ika, jangan keluar dari pemahaman itu. Oleh karena itu, kalau saya ditanya visi kebudayaan 5 tahun mendatang, tiada lain adalah kita ingin negara kita ini di masa depan memiliki satu jati diri, karakter, dan budaya nasional yang itu sendiri menjadi pilar, menjadi satu dorongan, bahasa Inggrisnya engine, untuk Indonesia terus tumbuh menjadi bangsa yang maju, bermartabat dan sejahtera. Jadi Indonesia modern dan maju tanpa kehilangan jati diri dan karakternya. Itu adalah kurang lebih yang ingin kita capai. Mencapai itu diperlukan strategi, diperlukan aksi, langkah-langkah yang konkret baik pada tingkat nasional maupun tingkat daerah. Saya ingin mengangkat sejumlah agenda yang tentu harus kita lanjutkan ke depan. Pertama, memang bagaimanapun karakter, jati diri, dan budaya bangsa mesti diperkuat, diperkokoh. Itu yang pertama, dengan cara yang tentu dapat kita pilih. Yang kedua, sesuai dengan Undang-Undang Dasar, iklim harus kita pelihara untuk orang bisa berekspresi, bisa berkreasi dengan luas. Ya, tentunya di sini penting memelihara nilai-nilai demokrasi. Kalau kita kembali kepada sesuatu yang mengikat, tidak akan berkembang. Itu namanya ekspresi dan kreasi. Lantas kita mengenal sekarang ekonomi kreatif, ekonomi berbasiskan budaya. Itu juga harus kita letakkan dalam konteksnya yang benar. Bukan komersialisasi budaya untuk tujuan yang negatif, tetapi bagaimana keunggulan kita, itu kita daya gunakan untuk kemakmuran rakyat, dan untuk kesejahteraan para pelaku budaya itu sendiri yang barangkali perlu mendapatkan atensi yang sungguh-sungguh. Lantas, saudara-saudara para seniman dan budayawan, kita ingin bangsa kita ini memiliki satu karakter sebagai bangsa yang unggul. Saya kira itu adalah satu nilai-nilai budaya unggul yang dalam bahasa Inggris disebut the culture of excellence yang mesti kita kembangkan. Dan yang terakhir untuk menutup semuanya itu adalah bagaimana kita memberikan apresiasi kepada seni, ilmu, budaya, termasuk seniman, ilmuwan, dan budayawan melalui berbagai cara, pendidikan, dan berbagai langkah yang berkaitan dengan itu. Dan di atas segalanya saya mesti memberikan hormat, apresiasi, dan kekaguman saya kepada para seniman dan budayawan yang sangat gigih dan kadang-kadang tanpa pamrih untuk memelihara dan mengembangkan budaya kita. Saya kira semangat para seniman budayawan itulah yang mendorong kita semua untuk berbuat yang lebih baik lagi di waktu yang akan datang. Demikian, terima kasih. Ya, baik.
Sebelum ke panelis, saya ke Pak Budiono dulu. Ada tidak agenda bagaimana mengembangkan kebudayaan paralel dengan mengembangkan perekonomian? Terima kasih Mbak Vivi. Ekonomi dan budaya memang dua arus besar yang harus kita kelola secara seimbang. Kadangkala bergesekan, itu kita harus tahu. Nah, tapi kadangkala sinergis. Contoh misalnya tentunya kalau ekonomi kita membaik, dana resources yang tersedia untuk mendukung infrastruktur atau apapun yang terkait dengan pengembangan pembangunan dari budaya itu pasti akan tersedia. Jadi itu sisi yang positif. Sisi lain juga budaya itu sendiri bisa mempunyai aspek-aspek ekonomis. Artinya tadi Bapak SBY menyebutkan masalah industri kreatif. Ini sebenarnya adalah sinergi antara ekonomi dan budaya. Tapi di situ pun gesekan bisa terjadi di mana komersialisasi bisa menurunkan derajat harkat dari budaya itu sendiri. Jika berlebihan. Jika berlebihan. Langsung saja kita persilahkan untuk memberi tanggapan kepada apa yang sudah dipaparkan oleh Pak SBY maupun Pak Budiono. Menarik dari Pak SBY bicara soal amanat undang-undang, meningkatkan jati diri bangsa. Sekira yang paling concern di antara kawan-kawan kita ini adalah Pak Taufik Abdullah untuk menanggapi. Terima kasih. Saya rasanya kecolongan. Maksud saya mau nanya pada Pak SBY, apa kata konstitusi? Keduluan. Jadi ini adalah cara saya memberi apresiasi. Tapi ada satu hal juga ingin saya tanyakan. Adakah kelemahan dalam kebijaksanaan pemerintah dalam melaksanakan keharusan yang diberikan oleh konstitusi? Dalam hal apa? Pemerintah yang liwat, yang masih berhasil, dan dalam hal apa merasa kurang berhasil. Karena ini ada 3 konsep sekaligus dalam satu itu. Ada kebudayaan nasional Indonesia, ada peradaban dunia, ada budaya masing-masing. Nah, ada 3 level sekaligus. Bagaimana Bapak menyelesaikan dan bagaimana masa depannya jika terpilih? Pak Taufik Abdullah, yang saya anggap yang masih harus kita tingkatkan dan barangkali sebagai otokritik pada pemerintahan saya, bagaimana memberikan ruang yang lebih luas untuk budaya lokal, untuk bahasa daerah, untuk kita sendiri betul-betul lebih seimbang lagi dibandingkan menahan arus globalisasi, sekaligus mengintegrasikan kita dengan hal-hal yang serba universal tanpa kehilangan karakter dan jati diri kita, tetapi kita sendiri rasanya perlu memberdayakan lebih kencang lagi yang sudah kita miliki. Dengan demikian kita akan bisa mencapai banyak hal, karena menurut pendapat saya banyak yang masih tersimpan, yang belum kita daya gunakan dengan baik. Baik itu untuk kepentingan karakter building atau pembangunan watak, apakah itu lebih pragmatis untuk kepentingan ekonomi kreatif, ataupun untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang itu melalui pendidikan umum, melalui pesantren, melalui seni budaya, karena mencerdaskan kehidupan bangsa bukan hanya ilmunya, tapi totalitas di situ. Itu menurut saya yang harus kita tingkatkan di waktu yang akan datang. Baik. Ini silakan yang berikutnya Mas Komarudin Hidayat. Kalau kita amati negara-negara yang merdeka pasca Perang Dunia Kedua, agenda pertama itu yang dilakukan adalah pembangunan politik, political building. Lalu masuk kedua, karena hidup tidak cukup dengan jargon politik, perlu kesejahteraan. Maka agenda berikutnya kita butuh pemimpin yaitu market building. Nah, berapa negara yang lain kalau saya amati, mereka sudah masuk tahapan ketiga, yaitu education and culture building. Sehingga negara-negara itu kemudian yang diekspor pembangunannya sudah mengarah pada knowledge-based society dan sebagainya. Tapi sekarang ini dunia politik ekonomi itu mundur lagi seakan-akan. Kita sibuk dengan konsolidasi politik dan ekonomi. Jadi kalau Bapak kepilih ke depan, itu punya beban yang berat sebagai presiden yang harus mengemban 3-in-1. Nah, saya ingin bertanya, kira-kira bagaimana membayangkan 3 agenda yang sekaligus besar tadi?
Terima kasih. Baik Pak Komarudin Hidayat, sekarang menurut pendapat saya saatnya telah tiba ketika ekonomi telah alhamdulillah pulih kembali, memikirkan sesuatu yang lebih mendasar, bagaimana peradaban kita ke depan. Pidato saya pada tanggal 20 Mei tahun lalu untuk menjadi bangsa maju di abad 21 ini syaratnya kemandirian kita harus makin tinggi, daya saing kita harus makin tinggi, dan peradaban harus semakin unggul. Kita menggarisbawahi peradaban, seperti yang Bung Komarudin sampaikan, hanya dengan peradaban yang baik, karakter yang baik, keuletan kita, optimisme kita, kerja keras kita, kerukunan kita, menyelesaikan masalah tidak dengan cara-cara yang tidak bermoral. Saya kira itu karakter building jilid kedua yang harus kita lakukan. Kalau itu kita kerjakan, insya Allah saya yakin akan lebih lengkap yang akan kita lakukan sebagai bangsa. Pak Budiono ingin menambahkan? Pak Bud, silakan. Saya kira sudah cukup banyak, tapi saya ingin tambahkan bahwa tiga-tiganya jangan sampai tidak diperhatikan. Saya kira memang betul basis ekonomi kita sudah membaik. Saya kira ini adalah modal Pak Komarudin untuk melangkah lebih lanjut lagi, menyediakan berbagai dukungan, enabling factors untuk culture, pendidikan, pembentukan manusia yang lebih utuh lagi, lebih baik. Jadi memang urutannya demikian, kalau tanpa ada basis ekonomi dan kestabilan politik ya tentunya kita membangun budaya di awang-awang. Saya kira ini langkah kita selanjutnya harus tiga-tiganya seimbang. Baik. Silakan yang berikutnya. Apakah Bung Radar Bung Radar? Jadi Pak Yudhoyono dan Pak Budiono yang saya muliakan, saya kira dengan pemaparan yang barusan kita dengar seksama bersama, ada pemahaman yang saya kira hampir setara ya, atau selaras dengan apa yang kita pahami tentang kebudayaan itu sendiri. Artinya di sini saya belum mendapatkan satu pemahaman bagaimana Bapak Yudhoyono itu menempatkan kebudayaan itu di dalam program-program pembangunan dan pengembangan negeri ini. Dalam anggaran kita sejak zaman Soeharto sampai hari ini, itu kebudayaan itu hanya menempati porsi APBN 0,001%. 1/100.000 dari APBN. Itu cuma 500 miliar. Kalau kita menyerahkan kebudayaan hanya pada kebudayaan pada masyarakat, ya masyarakat sudah berdaya, masyarakat penerima sudah berdaya. Jadi tolong Pak Budiono juga menjelaskan bagaimana penganggaran itu. Pak Budiono juga menjelaskan bahwa neolib yang dituduhkan kepada Anda itu tidak benar. Baik. Dengan cara memberikan perhatian pada kebudayaan secara sungguh-sungguh. Saya kira ini kuncinya untuk membalas berbagai artikel. Baik, Bung Radar. Terima kasih Ya, banyak. saya juga ingin memahami karena agak semua ingin jadikan satu basket padahal berbeda-beda. Mari kita tidak mensimplifikasi sesuatu, kebijakan, strategi, dan langkah-langkah yang kita laksanakan. Menghitung betapa perhatian pemerintah termasuk kebijakan dan langkah-langkahnya hanya dari segi anggaran yang formal tentu tidak selalu cocok. Meskipun saya akui bahwa prioritas kita masih pada penanggulangan kemiskinan pasca krisis, peningkatan kesejahteraan rakyat, pertahanan belum dapat prioritas, pendidikan alhamdulillah 20%, itu pun kalau dialirkan ke budaya juga menjadi bantuan ataupun porsi yang luar biasa. Kemudian kalau melihat sesuatu yang konkret, saya kira sudah ada perubahan-perubahan. Ambillah film, kalau kita ingin mereduksi sebagai seni, sebagai bagian dari budaya. Waktu 1998 film Mati Suri, 2005 kami intervensi, pemerintah bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Pariwisata. 4 film nasional, 3 film nasional, 6 film nasional, 2005 sudah menjadi 21, 2006 33, 2003 2007 sudah 53, 2008 87 film. Ini contoh yang konkret sebetulnya, tapi tentu masih jauh dari harapan. Jauh dari harapan. Oleh karena itu, kehidupan ini tentu ada suatu putaran yang disebut dengan GDP. Di luar government spending, di luar pembelanjaan pemerintah. Nah, di situ sebetulnya proses budaya telah ada dan dibiayai oleh masyarakat sendiri, industri kreatif, ekonomi
warisan ekonomi, produk budaya, film dan sebagainya. Kalau itu dihitung sesungguhnya tidak kecil yang dibelanjakan oleh bangsa dan negara ini untuk memajukan budayanya. Saya menyampaikan ini hanya ingin mengatakan apa yang telah kami lakukan, meskipun jauh dari cukup, tetapi menurut saya tidak benar kalau sama sekali tidak ada perhatian, kalau sama sekali tidak ada capaian. Menurut saya harus mengatakan seperti itu. Tetapi poin yang saya angkat adalah masih banyak. Kalau kita ingin mencapai sasaran yang jauh depan, barangkali ya baru langkah 1, langkah kedua, dan langkah ketiga. Terima kasih. Baik, silakan Pak Budiono. Ya, ingin menambahkan saja, Pak Radar, begini, kita jangan redusir semuanya kepada rupiah yang disediakan oleh APBN. Itu saya kira sangat penting, dan saya kira Pak SBY tadi mengatakan ada semacam komitmen kita untuk berusaha bersama-sama meningkatkan ini ke depan. Tentunya tahu ya, kalau rupiah-rupiah di APBN itu bukan hanya diputuskan oleh pemerintah ya, tetapi oleh DPR. Jadi budayawan tentunya harus banyak lobby dengan DPR juga ya. Nah, masalahnya lebih dari itu Pak Radar ya. Saya sebutkan tadi enabling. Pemerintah harusnya to enable situasi, jangan mengatur-ngatur terlalu banyak. Enabling itu artinya menyediakan hal-hal yang bisa meningkatkan kreativitas itu sendiri. Jadi artinya bukan hanya duit, aturan-aturan, misalnya aturan-aturan yang mempermudah nantinya terbentuknya, nantinya ya, tidak tahu kapan, endowment untuk budaya oleh semua pihak. Itu saya kira bisa lalu akan memperbesar rupiah yang dari APBN yang memang kompetisinya luar biasa Pak. Ada untuk bencana, ada untuk pegawai kenaikan gaji, dan macam-macam. Tapi saya kira tekad yang disampaikan oleh Pak SBY tadi sangat jelas bahwa nampaknya kita harus bersama-sama sebagai suatu gerakan untuk meningkatkan pembangunan atau pengembangan budaya nasional. Ya, pemirsa, Anda kembali menyaksikan program referensi Anda dalam menentukan calon pemimpin nasional dalam rangkaian The Election Channel Metro TV. Masih bersama pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono. Silakan tadi panelis yang berikutnya Ya. Pak Taufik Ismail. Masih ada 2 kita. Ya. Pak Taufik, silakan. Terima kasih. Pak SBY dan Pak Budiono yang saya hormati, perkenankan saya menyampaikan satu kabar yang tidak begitu menggembirakan, yaitu budaya membaca buku di sekolah dan pelajaran mengarang di sekolah. Nah, mohon perhatian Bapak SBY dan Bapak Budiono untuk mengenai masalah membaca buku ini dan kemudian menulis ini betul-betul masuk ke dalam kurikulum. Mohon impian ini direalisir nantinya. Mohon ini direalisir. Terima kasih. Baik. Ya, Pak Taufik Ismail, 2 hal itu memang juga merupakan kekurangan dan tantangan kita sebagaimana kekurangan-kekurangan lain yang tadi disampaikan oleh 3 panelis sebelumnya. Itu justru menghadapi tantangan baru Pak Taufik, seperti kita ini kan lebih senang budaya tutur, bukan budaya tulis dari dulu. Yang kedua, teknologi informasi, orang kadang-kadang lebih malas membaca, sudah melihat saja dengan budaya SMS, handphone, internet dan sebagainya. Itu juga tantangan baru. Tapi prinsipnya saya setuju. Untuk menjadi masyarakat yang maju, berangkat dari masyarakat belajar. Menjadi masyarakat belajar yang baik, berangkat dari masyarakat membaca. Oleh karena itu meskipun teknologi informasi berkembang luar biasa sekarang ini, tetapi membaca dan menulis efektif, termasuk menulis sastra, harus terus digalakkan. Saya setuju dan saya terima itu dan benar menjadi tantangan dan PR kita ke depan. Baik, kalau begitu. Selanjutnya Pak Abdul Hadi. Sekarang ada satu gejala di dalam yang sangat luas yang diakibatkan oleh globalisasi yang menyebabkan sistem
homogenisasi konsumer ya. Dan kemudian yang kedua akibat pembangunan yang terlalu bertolak dari ekonomi ya, yaitu peradaban yang materialistis, mana manusia itu lebih cenderung memperhatikan perut dan yang di bawah perut itu. Itulah bentuk krisis kita itu. Menurut saya krisis yang sekarang ini bukan krisis ekonomi atau keuangan, Pak. Bank kita itu selalu berlaba, Pak, kan ya kan. Bank kita tidak perlu di bail out seperti di Amerika. Yang krisis moralnya inilah, Pak. Uang itu larinya kemana? Untuk apa? Ya kan. Baik. Untuk apa? Untuk pemborosan. Karena itu saya ingin tanyakan ya, strategi kebudayaan apa yang akan bisa ditempuh untuk menerjemahkan visi ekonomi kreatif yang Bapak jalankan, yang Bapak gagaskan, dan bagaimana implementasinya dalam sistem pendidikan dan pengajaran, Pak. Baik, Bung Abdul terima Saya kira kasih. itu yang saya tanyakan, bagaimana membedakan antara pengajaran dan pendidikan. Baik, Ya, Pak Abdul Hadi, terima kasih. Satu, persoalan moral. Kedua, ekonomi kreatif tapi berangkat dari strategi yang jelas. Kalau soal moral, Bapak, kita semua setuju dan itulah pekerjaan bersama kita. Oleh karena itu, saya setuju bahwa agama itu harus kita lihat sebagai hakiki, sebagai nilai dan bukan sebagai simbol. Kalau lebih sebagai simbol, tidak kena karena akhirnya cukup puas dengan simbol, padahal sesungguhnya perilaku, akhlak, budi pekerti yang hendak kita bangun. Dalam konteks itu saya sependapat dan ya menjadi pekerjaan rumah kita, insya Allah pemerintah akan memberikan atensi yang lebih besar lagi untuk pembangunan moral dan akhlak bangsa. Ekonomi kreatif, Bapak begini, saya punya pikiran dan terus terang apakah bisa kita wujudkan jika insya Allah saya terpilih kembali. Olahraga itu ada namanya sport fund, sport center. Mungkin saya minta pandangan dan nasihat dari para budayawan dan seniman, budaya ini juga harus ada pusat-pusat budaya, culture center, seperti tim yang dikelola oleh Pak Radar dengan bagus, seperti itu. Tapi ini kan tidak bisa kalau tidak ada komunitasnya, tidak ada kalau tidak ada fund-nya. Jadi kalau ada culture center, mestinya melekat ada culture community yang peduli, yang memberikan bantuan, donasi, kemudian juga ada pendanaan. Perusahaan-perusahaan ada CSR, tapi biasanya untuk olahraga dan lain-lain. Mengapa tidak ke depan? Tentunya ini tergugah dengan apa yang disampaikan oleh para seniman dan budayawan. CSR itu juga sebagian diarahkan untuk membiayai kesenian dan budaya. Kesimpulannya, ekonomi kreatif harus kita dorong dengan dua tujuan, untuk ekonomi dan untuk kesejahteraan semua. Dan syukur-syukur dan jadi PR kita kalau sebagian bisa kita alirkan untuk secara real, untuk menutupi kekurangan biaya yang dikritikkan oleh Pak Radar tadi, didapatkan juga sumbangan-sumbangan donasi dari itu. Itu pandangan saya. Baik, Pak Budiono. Pak Bud, silakan. Saya ingin menambahkan sedikit saja. Tadi masalah moral bangsa, moral individu, saya kira 100% Pak, kita setuju untuk meningkatkan bersama-sama ya. Ini bukan tugas pemerintah semata. Kalau ada satu prinsip dasar untuk mengobati ini adalah kejujuran pada diri sendiri. Satu kata dan perbuatan. Kalau itu kita tanamkan pada anak-anak kita dari awal, yakin 25 tahun lagi Indonesia akan jauh lebih tinggi tingkat standar moralitasnya daripada sekarang. Terima kasih. Kita beralih lagi ke panelis Pak Taufik Abdullah, silakan. Mungkin sebelum Pak Taufik, mungkin saya ingin mengingatkan kepada Pak SBY, Pak Budiono, kita sudah melakukan 2 panel dengan Capres dan Cawapres. Nah, yang mungkin kita juga ingin tanggapan dari Pak SBY dan Pak Budiono. Pertama mengenai dalam 2 panel itu yang dibahas adalah perlunya Departemen Kebudayaan yang utuh dan mandiri. Perlunya undang-undang tentang kebudayaan, karena tanpa undang-undang tidak akan ada anggaran, tidak akan ada program, dan negara seolah-olah tidak akan ikut campur kepada kebudayaan, karena kebudayaan tidak boleh diserahkan kepada pasar sebagaimana ekonomi, karena kalau kebudayaan diserahkan kepada pasar, maka
yang ada adalah kebudayaan pasar, kebudayaan massal, industri kebudayaan yang akan menjajah kita. Kemudian soal bahasa Indonesia adalah penemuan budaya Indonesia yang paling luar biasa, karena dengan bahasa Indonesia kita bersatu dan menjadi negara kesatuan Republik Indonesia berkat bahasa Indonesia. Nah, yang terakhir adalah Pak SBY Desember lalu mengungkapkan sebuah ungkapan yang menarik menurut saya, yaitu the invisible power of culture. Nah, kira-kira mungkin bisa dijelaskan dulu mengenai masalah ini sebelum ditanggapi. Silakan. Ya, pertama tentang struktur pemerintahan. Apakah kebudayaan itu harus menjadi departemen yang mandiri, lebih fokus, bisa mengelola permasalahan kebudayaan dengan lebih efektif lagi. Oleh karena itu sangat bisa, opsinya bisa menjadi departemen kebudayaan sendiri, tentunya dengan masalah-masalah yang harus kita selesaikan, menambah lagi struktur pemerintahan, atau penggabungannya yang lebih tepat, apakah lebih tepat bersama pendidikan kembali, ataukah sesuai sekarang ini dengan pariwisata, atau dengan yang lain. Jadi opsi itu terbuka bagi saya, khusus undang-undang saya katakan tadi, sangat mungkin kita lakukan, hanya pesan saya mari kita bicarakan baik-baik, saya tidak ingin undang-undang keluar malah membatasi ruang gerak, undang-undang keluar yang bikin politisi belum tentu sesuai dengan para budayawan. Saya mengundang sekaligus, karena sampai 20 Oktober saya masih menjadi presiden Bapak, jadi silakan pikiran-pikiran seperti apa untuk sebuah undang-undang. Dan yang ketiga adalah begini maksud saya, kalau semua serba benda, serba politik, itu kan kalah dan menang. Serba dagang, untung dan rugi. Kalau budaya, tadi Bung mengatakan juga bahwa itulah perekat kita, kedamaian kita, kerukunan kita, dan sebagainya. Tidak ada yang menolak untuk menikmati karya seni yang luhur. Oleh karena itu menurut saya antara logika, etika, dan estetika jangan dipisah-pisahkan. Karena itulah keseimbangan dalam kehidupan kita. Saya punya pikiran seperti itu. Makasih. Oke, baik. Silakan dari Mas Taufik mungkin lebih singkat tanggapan. Silakan. Ada 3 hal yang kelihatan setelah era reformasi ini. Lupakan hal yang aneh-aneh. Pertama, konflik horizontal di beberapa tempat. Yang kedua, pemekaran beberapa daerah. Yang ketiga, ini agak repot, putra daerah. Jadi rasanya putra daerah, ketiganya selalu berdasarkan landasan ekonomi segala macam, tetapi di belakangnya ada masalah kebudayaan. Nah, padahal salah satu tugas mengapa negara ini didirikan ialah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan ketiga-tiganya tidak memperlihatkan kehidupan bangsa yang cerdas. Apa strategi Bapak nantinya jika terpilih? Terima kasih Bapak Taufik Abdullah. Beliau sejarawan yang patut kita berikan apresiasi. Kritis tetapi selalu juga mengangkat isu-isu aktual. Pandangan saya benar pada awal krisis kemarin memang carut-marut coreng-moreng wajah kita. Wajah kemanusiaan kita, konflik horizontal, kemudian pemekaran yang berlebihan karena semangat atau euforia kebebasan yang tinggi, dan kemudian desentralisasi otonomi daerah dimaknai yang mengatur harus putra daerah dan sebagainya. Kalau ini berlebihan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kalau ini dibiarkan begitu saja akan mengancam wawasan kebangsaan kita. Oleh karena itu jangan keliru bahwa desentralisasi dan otonomi daerah itu justru untuk menjamin keadilan, pemerataan pembangunan. Jangan semua di Jakarta, jangan semua sentralistik disebarkan keluar, dengan catatan jangan sampai persatuan dan wawasan kebangsaan tererosi. Kami terus meninjau peraturan-peraturan daerah yang kira-kira bertentangan dengan aturan nasional. Kami terus meninjau gerakan yang seolah-olah harus serba daerah yang dalam jangka panjang akan membahayakan. Saya juga mengundang semua, bukan hanya pemerintah, untuk menjaga bersama-sama. Jangan sampai konsep luhur desentralisasi dan otonomi daerah itu menimbulkan permasalahan baru. Terima kasih Bapak. Selanjutnya, Giliran Bung Radar, silakan. Terima kasih. Persoalan yang sangat praktis bagi seniman
Bapak mungkin udah lebih jadi presiden ketimbang senimannya ya. Itu persoalan bagaimana kita mendapatkan ruang ekspresi. Itu minim sekali. Gedung-gedung seperti ini sudah seperti menyewa gedung perkawinan. Harganya nggak bisa turun seperak pun. Jadi pada masa sekarang ini seluruh pertunjukan itu harus membayar sejumlah besar uang yang pada masa lalu itu free demi kebudayaan. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Bung Radar, ya ini bagus kalau didengar nanti oleh para gubernur, para wali kota, para bupati. Karena yang dipikirkan sekarang pendapatan asli daerah, pendapatan untuk membiayai pembangunan. Padahal sekali lagi jangan mengukur hanya serba benda, serba ekonomi, serba politik. Tadi dikatakan juga mengapa tidak ada ruang bagi masyarakat untuk dengan dalam jangkauannya bisa menyaksikan karya-karya seni. Saya tidak ingin berjanji, tapi yang jelas ini saya dengar dengan seksama dan mudah-mudahan melalui televisi Metro TV ini bisa didengar juga oleh yang lain. Ini bukan amanat penderitaan, ini suara kita semua, suara seniman dan budayawan. Ya, apa yang bisa kita bantukan kepada pengembangan seni budaya seperti ini. Saya pikir tepat untuk kita pikirkan dan insya Allah barangkali ada yang bisa kita lakukan nanti ke depan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, Bung Abdul Hadi sebagai komentator terakhir, Ya, silakan. panelis terakhir. Saya cuma ingin mengemukakan dan di dalam kemukaan itu ada pertanyaan ya Pak. Ada mentalitas budaya yang berangkat dari kesukaan kita membaca teks atau wacana di Jawa misalnya itu karya sastra yang paling digemari itu kan Ramayana, Mahabharata, epos, peperangan. Ada dua akibat yang berpengaruh sampai sekarang ini dari dua kegemaran kita. Pertama, setiap musuh yang dikalahkan itu dihancurkan habis-habisan sampai seakar-akar rumput-rumputnya kan. Lalu dibinasakan. Yang kedua, epos Mahabharata itu mengajarkan kita memuja kekuasaan politik daripada kultur, daripada pencapaian intelektual dan moral. Sehingga universitas kita namanya Universitas Gajah Mada, Universitas Diponegoro, Universitas Udayana, Airlangga, ini semua pemimpin. Enggak ada Universitas Prapanca, Universitas Empukanwa. Sehingga nilai-nilai moral, spiritual dan intelektual itu dihargai lebih dari sekedar nilai-nilai kepahlawanan fisik ini. Terima kasih Pak. Silakan Pak SBY. Pak Abdul Hadi, tahun lalu saya alhamdulillah meresmikan sebuah universitas di Malang. Kebetulan saya diminta untuk yang baik. Tidak saya berikan nama tokoh politik Pak, tapi seorang ulama yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim. Saya kira bisa kita mulai untuk memberikan nama-nama tokoh-tokoh besar, tidak harus dia seorang tokoh politik yang lazimnya. Sangat bisa kita mulai Bapak, dan sebelum pindah tolong Bapak apa kira-kira bacaan apa yang lebih untuk karakter building supaya saya setuju. Kira-kira apa yang ini supaya kita dengar semua dari beliau. Bacaan Salah satu kisah yang menarik yang dijadikan teks wajib di SMA di Malaysia itu justru buku dari Jawa, cerita Panji Pak. Tripanji Pak. Kepahlawanan Panji itu luar biasa sekali Pak. Di sini malah dibuang buku itu Pak. Gamelan Pak dijadikan alat musik yang wajib dipelajari di seluruh universitas di Malaysia. Di sini dibuang Pak. Nah di sini masalahnya. Jadi kita tidak mempunyai kisah Damar Wulan itu ngarit itu dibuat animasi dan digemari di Malaysia, tapi di sini tidak dihargai. Ketika orang Malaysia mengatakan Riok Ponorogo jadi ini, malah kita marah. Mau di sini dibuang kok. Dan itu. Tapi Pak. Terima kasih Pak. Saya yang suka satu Pak pada Pak Abdul Hadi. Ini masalah reok, masalah batik, masalah lagu, ya begini saja. Mari kita lestarikan, mari kita banggakan, mari kita hidupkan daripada orang lain, negara lain yang membanggakan, menghidupkan. Cara kita untuk mengatasi itu sambil kita sudah bikin warisan yaitu Pak Joro Wacik ya. Itu ada yang sudah UNESCO akui Pak. Keris. Seperti keris, seperti kemudian satu lagi wayang, kita mengusulkan batik.
pesan saya kepada bangsa Indonesia melalui forum yang terhormat ini, mari kita membanggakan semuanya itu daripada dibanggakan orang lain, digunakan orang lain, kemudian kita marah. Mari kita ini sambil tentu kita secara legal yang mengatakan ya ini Indonesia punya. Saya kira sikap itulah yang harus kita kembangkan. Saya setuju dengan pandangan Pak Abdul Hadi. Terima kasih.